Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara menerima hari ini. Sebentar kita akan buka acara menerima hari ini dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah mengizinkan kami, Engkau berikan kepada kami kesehatan untuk kami bisa terus belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya firman Tuhan senantiasa menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, yang selalu menuntun kami ke dalam kebenaran. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pelaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara menerima hari ini. Topik yang kita akan bahas kali ini adalah looking backward, inward, and forward. Sekali lagi, looking backward, inward, and forward. Jadi ada 3 hal yang perlu dilakukan ketika kita mengakhiri tahun dan ketika kita mengawali tahun. Apa ketiga hal itu? Yang pertama adalah looking backward, yaitu melihat ke belakang. Yang kedua adalah looking inward, yaitu melihat ke dalam. Yang ketiga adalah looking forward, yaitu melihat ke depan. Ini adalah ketiga hal yang harus kita lakukan ketika kita mengakhiri tahun dan kita mengawali tahun. Kita baru saja masuk dalam tahun 2024 ini. Kita sudah memasuki minggu-minggu pertama ya. Kita di awal tahun 2024, tentu kita harus melakukan ketiga hal ini supaya ke depan kita akan menjadi lebih baik. Kita akan membahasnya satu persatu ketiga hal ini, yaitu yang pertama looking backward. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat ke belakang? Ada 2 hal penting yang perlu kita lakukan ketika kita melihat ke belakang atau looking backward. Yang pertama adalah kita mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan pada masa yang lalu bagi kita. Itu hal pertama yang harus kita lakukan, karena Tuhan sudah memelihara, Tuhan sudah menjaga kita, melindungi kita, maka kita wajib untuk mengucap syukur atas semua yang Tuhan sudah lakukan pada masa yang lalu bagi kita. Hal yang kedua yang harus kita lakukan ketika kita melihat ke belakang adalah kita menjadikan hal-hal yang lalu sebagai hikmah atau pelajaran bagi kita untuk memperbaiki ke depan. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di waktu yang lalu, saudara. Nah, itu jangan sampai kita lakukan kembali kesalahan-kesalahan itu. Mungkin pada waktu yang lalu kita tidak sungguh-sungguh di dalam bekerja, kurang maksimal di dalam berusaha. Maka ke depan kita harus memperbaiki itu. Kita harus bekerja dengan maksimal, kita harus sungguh-sungguh berusaha sehingga kita menghasilkan hasil yang lebih baik. Jadi hal-hal yang lalu yang kurang, yang belum optimal itu kita ubah supaya ke depan kita menghasilkan yang lebih baik. Nah, itu yang harus kita lakukan ketika kita melihat ke belakang atau looking backward. Nah, coba kita akan melihat contohnya, yaitu satu sosok pribadi yang bernama Kaleb bin Yefune. Ya, artinya di sini sosok Kaleb itu kita contoh ketika melakukan ketiga langkah ini. Yang pertama, ketika dia melakukan looking backward, dia mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan selama 45 tahun, sehingga ketika dari umur 40 tahun dia disuruh oleh Musa sampai saat ini, ya ketika saat itu
Kaleb berusia 85 tahun. Jadi selama 45 tahun Kaleb sudah dipelihara oleh Tuhan begitu rupa. Itu tercatat di dalam Yosua 14 ayat 10, di mana pada waktu itu Kaleb bin Yefune itu melakukan hal yang pertama, yaitu looking backward, melihat ke belakang. Yosua 14:10 berbunyi demikian. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Jadi pada waktu Kaleb bin Yefune berusia 85 tahun, dia mengucapkan sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Dia melakukan suatu tindakan looking backward, mensyukuri bagaimana Tuhan sudah memelihara hidupnya selama 45 tahun, dari umur 40 tahun ketika dia disuruh Musa, sampai sekarang dia sudah berusia 85 tahun. Ya, jadi artinya Kaleb bin Yefune ini bisa mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupannya. Dia disertai oleh Tuhan, dia tetap bisa menjadi kuat sampai dia berusia 85 tahun. Tentunya dia juga mengoreksi hal-hal yang perlu diperbaiki ke depan. Mungkin ada hal-hal yang kurang yang harus dia perbaiki lagi ke depan sehingga akan menghasilkan hal yang lebih baik lagi. Nah, kemudian hal yang kedua adalah looking inward, melihat ke dalam. Ini merupakan suatu tindakan memeriksa diri sendiri, memeriksa hati kita, memeriksa batin kita, memeriksa pikiran kita, memeriksa jalan-jalan kita, ya. Jadi artinya suatu tindakan untuk mengoreksi diri, mawas diri atau introspeksi diri. Nah, kita perhatikan bagaimana Kaleb bin Yefune dalam Yosua 14 ayat yang ke-11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Jadi pada waktu itu Kaleb bin Yefune memeriksa dirinya. Ternyata dia dalam keadaan yang masih sama kuat seperti pada waktu dia disuruh oleh Musa, yaitu pada saat dia berusia 40 tahun. Dan dia masih bisa berperang dan masih gagah untuk keluar masuk. Nah, jadi mensadari bahwa dia masih sama kuatnya, tidak berkurang kuatnya meskipun usianya sudah 85 tahun, dan dia katakan sama kuat ketika dia masih berusia 40 tahun waktu disuruh oleh Musa. Nah, ini diperiksa bagaimana keadaan dirinya. Demikian juga keadaan diri kita harus periksa juga diri kita. Apakah hati kita sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah kita tetap kuat di dalam melayani Tuhan, tidak berkurang semangatnya dalam melayani Tuhan? Biarkan Tuhan menyelidiki hati kita, biarkan Tuhan menguji hati kita, biar Tuhan mengenali pikiran-pikiran kita, biar Tuhan mengenali jalan-jalan kita, apakah kita serong atau tidak, apakah kita berjalan di jalan yang benar atau tidak. Ya, itu perlu dilakukan. Biar Tuhan menyelidiki hati kita, pikiran kita, batin kita, supaya paling tidak diri kita ini diperiksa. Ya, apakah masih berkenan di hadapan Tuhan? Apakah masih berjalan lurus di hadapan Tuhan? Apakah tetap bersemangat melayani Tuhan? Nah, itu perlu kita lakukan, yaitu looking inward, memeriksa diri sendiri. Nah, seperti yang terdapat dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24, ketika Daud memeriksa dirinya, dia meminta Allah untuk melihat dirinya, melihat batinnya, pikirannya,
melihat inner side-nya, faktor di dalam dirinya. Dia katakan begini, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini suatu hal yang sangat baik yang dilakukan oleh Daud untuk memeriksa diri, menyelidiki dirinya. Apakah dia masih berjalan lurus, tidak berjalan serong? Apakah dia berada di jalan yang kekal atau dia di jalan yang salah, saudara. Bahkan dia ingin supaya pikirannya, hatinya itu diselidiki oleh Allah. Nah, langkah ini penting seperti ketika Kaleb bin Yefune memeriksa dirinya pada saat dia berusia 85 tahun. Ternyata dirinya masih tetap sama kuat, sama semangatnya ketika dia berusia 40 tahun waktu disuruh oleh Musa. Dikatakan kekuatannya tidak berkurang. Kekuatannya untuk berperang masih tetap dan kekuatannya untuk bergerak keluar masuk itu masih tetap. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan ketika kita mengakhiri tahun dan mengawali tahun baru adalah looking forward, melihat ke depan. Ini sama seperti yang dilakukan oleh Kaleb bin Yefune. Dia melakukan looking forward. Dia melakukan melihat ke depan. Dia melihat janji Tuhan yang sudah menjanjikan kepada dia sebuah pegunungan yang kalau kita baca dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat yang setelah ayat 12 ini, kita akan melihat bahwa nama pegunungan yang dijanjikan Tuhan itu adalah pegunungan Hebron. Kita akan baca lebih dahulu ayat yang ke-12 dari Yosua 14, dikatakan demikian. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Nah, Kaleb bin Yefune mengingatkan bahwa Tuhan menjanjikan sebuah pegunungan baginya. Dan pegunungan itu bernama Hebron. Ketika kita baca dalam ayat selanjutnya, Yosua 14 ayat 13-14 dikatakan demikian. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Ayat 14, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nah, saudara perhatikan baik-baik di sini. Ketika Kaleb bin Yefune melakukan looking forward, dia mengingatkan janji Tuhan bahwa Tuhan sudah berjanji akan memberikan pegunungan Hebron. Nah, jadi ingat janji Tuhan ke depan. Demikian juga ketika kita mengawali tahun yang baru, kita melakukan looking forward, melihat ke depan, ingat janji Tuhan. Apa janji Tuhan bagi kita? Apa janji Tuhan bagi masa depan kita? Misalnya janji Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi di sini kita diingatkan dalam Yeremia 29 ayat 11 tentang janji Tuhan, di mana Tuhan merancangkan kepada kita rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Ya, masa depan yang penuh harapan. Itu janji Tuhan dan itu harus kita pegang ketika kita melakukan looking forward atau melihat ke depan. Demikian juga janji Tuhan dalam Amsal 23 ayat yang ke-18. Dikatakan di sini, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang.
Jadi masa depan kita ke depan itu sungguh-sungguh ada. Dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Tuhan ketika berjanji dia tidak akan pernah berdusta. Tuhan pasti akan menggenapinya. Pasti masa depan kita benar-benar sungguh ada. Dan bahkan dalam segala perkara apapun yang kita hadapi ke depan, kita dapat menanggungnya di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Ya, kita bisa menanggung segala perkara karena Tuhan Yesus memberikan kekuatan di dalam Dia. Dalam Filipi 4 ayat 13. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita lakukan ketiga hal ini, yaitu looking backward, yaitu melihat ke belakang, di mana biasanya kita itu mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dan menjadikan hal-hal yang lalu sebagai hikmah dan pelajaran. Dan mari kita melihat ke dalam atau looking inward, di mana kita memeriksa diri kita, memeriksa hati kita, pikiran kita, batin kita, memeriksa apakah jalan kita tetap lurus dan tidak serong, apakah kita masih tetap semangat dalam melayani Tuhan. Jadi memeriksa diri, itu yang harus kita lakukan. Dan yang ketiga adalah looking forward, memeriksa ke depan. Biasanya kita mengingat janji Tuhan, jaminan Tuhan ke depan. Bagaimana Tuhan menjanjikan hari depan yang penuh harapan, rancangan hidup yang merupakan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan juga Tuhan menjanjikan masa depan yang sungguh-sungguh ada. Dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman ini menjadi suatu landasan dan dasar bagaimana kami bertindak ketika kami mengakhiri tahun dan mengawali tahun yang baru. Supaya hidup kami adalah hidup yang optimal dan hidup yang maksimal di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.